hari Minggu tentunya ya kakak ucapkan pada hari ini. Karena hari ini adalah hari Minggu. Kakak harap semua adik-adik di rumah menyambut hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Nah, kakak mau sapa-sapa adik-adik yang di rumah dulu nih. Adik-adik sekolah Minggu yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Nggak kedengaran ya? Iya, tentu nggak kedengaran. Namanya adik-adik di rumah dan kakak di sini. Ayo kita ulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, pada hari ini kakak akan mengumumkan suatu pengumuman penting. Mulai dari minggu ini kita akan melakukan ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, walaupun di rumah, ketika adik-adik berada di rumah atau di lingkungan rumah, adik-adik tetap harus menjaga prokes ya. Tetap harus pakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Oke, baiklah. Hari ini siapa yang tahu ini tanggal berapa? Iya, benar sekali. Ini adalah tanggal 1 Agustus 2021. Tema minggu kita hari ini sangat luar biasa, yaitu temanya ibadah keluarga. Nah, tepat sekali adik-adik. Adik-adik bersama orang tua sekarang ibadah di rumah bersama-sama. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa berpakaian yang rapi karena kita akan bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan menaikkan lagu pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Lagu yang pertama adalah Tanganku ke Depan dan Tanganku ke Belakang. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri di rumah ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Baik, adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita dengan melipat tangannya, menundukkan kepala, dan menutup matanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baiklah adik-adik, pada saat ini kita akan mengucapkan titah, tapi hanya satu saja. Nah, kita ucapkan secara bersama-sama ya. Titah yang pertama saja. 2, 2, 3. Ya.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita ulangi sekali lagi ya. Dan semuanya harus menyebutkannya di rumah ya. 2, 2, 3, ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Baiklah adik-adik. Pada saat ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan tentang perjalanan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang buta matanya. Hayo, masih ingat kan lagunya? Ada orang buta duduk minta-minta. Masih ingat kan? Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, pada saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, mari kita sama-sama mengucapkannya ya. 2, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah saat-saat yang dinanti-nantikan kan? Ya, kakak yakin adik-adik di rumah sudah menanti-nantikan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Nah, kemudian kita akan mengangkat pujian kita. Adik-adik boleh sekalian mengambil sikap berdoa. Kita angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Shalom anak-anak sekolah minggu. Ya, selamat hari Minggu. Untuk hari ini kita beribadah kembali secara online karena adanya pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru semakin meningkat ya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata kita, tundukkan kepala, tangan dilipatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh masih bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan berkati kami dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, agar kami tetap setia kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah hati kami dari seluruh hidup kami saat ini supaya kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya baik, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita buka Alkitab kita ya, semua membuka Alkitab kita. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Daniel ya. Kita buka Alkitab kita baca dari kitab Daniel bersama-sama ya. Kitab Daniel yaitu pasal 6 ayat 11 sampai 12. Kitab Daniel pasal 6 ya, ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan kita baca pada hari Minggu ini. Itu tadi adalah cerita dari kisah hidup Daniel ya. Kita tahu Daniel ini pada zaman masa pemerintahan Darius. Nah, pada saat itu Darius mengatakan supaya semua orang yang ada di bawah pemerintahannya harus tunduk, hormat, menyembah dia. Nah, sedangkan Daniel itu adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Jadi ketika dia mendengarkan itu, dia pergi naik ke loteng rumahnya untuk berlutut, berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Nah, itu adalah teladan dari seorang Daniel. Yesus pun begitu. Ketika pun dia lelah berjalan dari pagi sampai malam harinya, dia tetap selalu bangun pagi dan juga berdoa kepada Tuhan ya, untuk memulai aktivitasnya, bahkan ketika mengakhiri pun aktivitasnya untuk melayani umat manusia. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita tahu bahwa kalau kita nih menyapu halaman, kita akan menggunakan sapu ya kan. Sapu apa yang biasa kita gunakan? Samakah sapu rumah dengan sapu halaman? Berbeda ya. Nah, biasanya kalau di halaman kita itu banyak sampah ya. Jenisnya banyak. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, apa itu contohnya? Yaitu misalkan sisa-sisa makanan yang terjatuh, kemudian daun-daunan, ya, bungkus-bungkus plastik, kertas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan biasanya di dalam rumah, ya biasanya pasti pasir ya, pasir dan sedikit sampah juga. Nah, jadi karena perbedaan itu biasanya berbeda alat yang kita gunakan untuk membersihkan halaman dengan rumah. Pakai sapu apa? Iya, pakai sapu lidi ya. Nah, sapu lidi ini dikumpulkan beberapa, diikat sehingga supaya dia kuat untuk menyapu sampah-sampah tadi. Nah, di dalam hidup kita juga sama seperti itu, seperti menyapu sampah tadi. Nah, kita tahu di dunia ini begitu banyak sesuatu yang diberikan iblis untuk membuat kita tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa saja itu dosa-dosa itu? Ada dosa kebencian, kemarahan gitu ya, dan juga
kemudian ada dosa caci maki, keirian, dan segala macam itu untuk mengganggu keimanan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi seperti sampah tadi, ya ada alat yang untuk bisa selalu membersihkan diri kita dari kegodaan-godaan iblis di sekitar kita. Ya, jadi apa itu? Yaitu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Nah, saat ini kemarin kita sudah belajar tentang berdoa ya, bagaimana cara kita berdoa. Seorang Kristen yaitu berdoa dengan cara lipat tangan, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Sangat indah kalau kita melihat orang sedang berdoa. Nah, kali ini anak-anak sekolah minggu kita diharapkan bukan hanya berdoa sendiri, tetapi alangkah indahnya kalau kita berdoa bersama di dalam keluarga Tuhan. Contohnya berdoa di dalam keluarga, ya, yaitu ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada abang juga. Kita duduk bersama berdoa kepada Tuhan supaya keluarga kita dijauhkan dari niat-niat si jahat. Nah, seperti lidi tadi, kalau hanya satu lidi menyapu segala sampah-sampah yang ada di sekitar kita, maka satu lidi ini tidak akan berhasil. Ya, tetapi jika seluruhnya nih beberapa ya, banyak ya, puluhan lidi diikat menjadi satu untuk menyapu sampah-sampah, maka semuanya sampah itu bisa terangkat. Begitu juga dengan kita. Ya, ketika Tuhan katakan, di mana 1-2 orang berdoa dan berlutut kepadaku, di situ aku ada bersama dengan mereka. Nah, sangat indah sekali bukan? Jadi harapan Inang ya, kita semuanya ya melakukan yang namanya berdoa bersama. Kalau sekarang bahasa trennya itu adalah family altar. Ya, family altar, yaitu berdoa setiap pagi bersama-sama dengan keluarga kita, bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan, sehingga doa kita semakin kuat bersatu untuk menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, di situ aku ada. Sangat senang sekali ya. Nah, apalagi masa pandemi ini diharapkan oleh pemerintah kita berada lebih banyak di rumah. Segala aktivitas yang tidak perlu keluar rumah kita lakukan di rumah saja. Segala sesuatu aktivitas kita yang masih bisa kita lakukan di rumah, kita lakukan saja di rumah bersama mama, papa, saudara-saudara kita. Sehingga pandemi ini semakin cepat berlalu. Nah, salah satu dampak pandemi yang positif itu mengajarkan kita untuk bisa bersama-sama keluarga, bahu membahu bekerja sama dalam menyelesaikan setiap aktivitas kita, terlebih di dalam berdoa dan berlutut kepada Tuhan. Seperti teladan Daniel dan seperti teladan Tuhan Yesus, meskipun seletih apapun, Yesus selalu bangun pagi untuk berdoa kepada Tuhan dan mengakhiri segala aktivitasnya juga berdoa kepada Tuhan. Dan harapannya pun kita juga anak-anak sekolah minggu, mari kita saling mengingatkan kepada orang tua kita, bahkan diri kita dan teman-teman kita untuk selalu berdoa bersama. Terlebih melakukan yang namanya family altar, minimal 1 kali sehari, jika tidak bisa seminggu sekali seperti pandemi saat ini. Baik, demikian firman Tuhan untuk saat ini. Ayat hafalan kita adalah diambil dari Yosua 24 ayat 5b. Inang ulangi, Yosua 24 ayat 5b. Nah, hari ini demikian firman Tuhan kita, yaitu Tuhan sangat mencintai kita. Jadilah kita menjadi keluarga-keluarga cinta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu ya Tuhan.
atas segala kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu menghayati firman Tuhan saat ini. Bagaimana Tuhan mengajari kami untuk dekat dengan Tuhan, supaya kami dapat melalui kehidupan kami di dunia ini dengan penuh cinta kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa ya adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui kakak guru sekolah minggu kita. Nah, semoga adik-adik semua di rumah dapat melaksanakan firman Tuhan itu agar kehidupan kita itu benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus. Iya benar, pengikut Yesus Kristus. Mari kita responi firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dengan penuh semangat. Kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke, baiklah. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Engkau masih menyertai kami dari kami tidur hingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu sedang berkumpul secara virtual untuk melaksanakan ibadah kami ya Bapa. Terima kasih sejauh ini Engkau masih memberkati kami dan melancarkan setiap ibadah ini ya Bapa. Bapa, saat ini kami datang untuk berdoa ya Bapa. Engkau tahu bahwa negara kami masih dilanda oleh virus COVID-19 ya Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya bersama Yesus kami bisa melewati segalanya. Bersama Yesus kami bisa kuat dan pandemi ini bisa segera berlalu. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami, biarlah Engkau yang melancarkan pekerjaan mereka agar mereka selalu diberi kesehatan dan rezeki ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini melaksanakan studi mereka secara virtual juga, secara daring ya Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mampukan mereka, Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk mengikuti setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru mereka ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan Yesus, pemerintahnya terkhusus yang menangani COVID ini ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat bijaksana agar kiranya Tuhan bersama-Mu mereka juga bisa sama-sama untuk mencari tahu cara terbaik ya Tuhan untuk menghapuskan, untuk menghilangkan virus ini Tuhan Yesus dari tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, biarlah walaupun dilanda oleh pandemi ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, semua jemaat-Mu, semua pengurus gereja dari pendeta hingga ke jemaat-jemaatnya. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melewati ini semua, mampukan kami untuk selalu berada di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berikan kami selalu kesehatan, rezeki dan umur yang panjang ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami akhiri doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita sudah di penghujung acara ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan menyanyikan lagu penutup. Tapi sebelum kita menyanyikannya, adik-adik
persiapkan dulu persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahannya itu nanti diberikan kepada orang tua masing-masing. Orang tua yang akan menyampaikan kepada sintua di sektornya masing-masing atau kepada guru sekolah minggunya. Kita tetap memberikan persembahan yang terbaik ya adik-adik, meskipun kita tidak ibadah di gereja. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan sebagai pujian penutup kita. Kita bernyanyi dong dong ke dong dong. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Kita akan mengakhiri pada kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan yang kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Senanglah Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.